Halo semuanya, selamat datang di video kami ini. Di sini kami membuat video dengan memilih topik ilmu psiko atau yang kita kenal sebagai psikologi. Di mana pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Serena Marbun. Yuk kita lihat siapa saja yang ada dalam pembuatan video ini. Video ini disusun oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di mana diantaranya adalah ada Aulia Zahra Huta Suhud, Elizabeth Manalu, Ervina Aulia Harahap, Faros Nabawi Siregar, Mariana Silitonga, Melvi Junita Manurung, Nengsi Mita Huta Barat, serta Patricia Simatupang dari kelas PSPK 2021E. Selamat menyaksikan video kami ini ya. Terima kasih. Pas lagi merem dan nyoba tidur di malam hari, pikiran kita malah sering banget jadi liar dan berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Seperti, kenapa kita ngerasa sepi kalau sendirian? Atau sedih melihat kucing terluka di jalanan? Atau heran kenapa kita bisa punya kebiasaan aneh, bahkan ketakutan yang gak beralasan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu memang masih membingungkan. Tapi ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua teka-teki itu. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah bidang ilmu yang penuh dengan tanda tanya bernama psikologi. Simpelnya banget, psikologi itu dunia mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Kalau dibayangin, psikologi itu kayak detektif yang sedang mencari harta karun rahasia tentang segala jawaban perilaku manusia. Harta itu tersimpan di dalam berkotak-kotak, peti berisi jawaban tentang apa itu kesadaran, mimpi, perilaku sosial, hingga penyebab gangguan mental. Tetapi tidak seperti harta karun biasanya. Harta karun ini tersembunyi lokasinya. Dia ada di dalam diri kita, tepatnya di otak manusia. Jadi ilmuwan butuh cara khusus untuk bisa masuk ke dalam sana. Cara-cara yang dipakai ilmuwan itu bisa dari ngamatin perilaku dari subjek yang mau diteliti atau dengan ngelakuin eksperimen di dalam laboratorium. Itu semua demi mencari jawaban yang paling mendekati harta karun kita tadi. Sayangnya, dari beragam cara itu, belum ada sama sekali yang bisa ngebuka jelas isi peti-peti itu. Karena otak manusia yang benar-benar rumit dan super bikin pusing. Bahkan banyak ilmuwan yang udah sepakat kalau otak manusia adalah objek yang paling misterius di alam semesta ini. Ya, ngalahin black hole dan galaksi berukuran raksasa. Tapi, tentu semakin misterius dunia ini, semakin membuat kita dan para ilmuwan di luar sana tertantang untuk menjelajah otak kita yang misterius itu. Dan dari permukaan harta karun ini, kita bisa mengetahui banyak hal yang ngebantu kita untuk lebih kenal dengan diri sendiri, ngebantu kenalin apa yang kita rasakan. Kalau udah gitu, kita bisa paham apa kelebihan dan kekurangan diri, serta tahu kapan pikiran kita lagi nggak sehat dan butuh diobati. Dengan psikologi, kita juga bisa tahu gimana cara manusia akan bekerja dan akhirnya bisa nempatin diri kita di antara mereka. Dan inilah kisahnya. Ketertarikan tentang pikiran dan perilaku manusia sebenarnya sudah ada dari zaman Yunani kuno, zaman Plato, dan zaman Aristoteles. Mereka mikirin pertanyaan-pertanyaan awal psikologi sebagai bagian dari filsafat. Tapi pada saat itu, mereka belum bisa mengerti pikiran dan kesadaran. Bahkan dulu, mereka mengira kalau kesadaran itu datangnya dari hati. Ribuan tahun lalu, tanpa pengetahuan yang lebih dalam, petualangan mencari harta karun ilmu psikologi benar-benar dimulai pada abad 19. Psikologi dipisahkan dari filsafat dan punya metode ilmiah tersendiri. Ilmuwan bernama Wilhelm Wundt menanyakan satu persatu untuk mencari tahu apakah sebenarnya kesadaran manusia ada polanya. Namun, cara ini dianggap kurang tepat karena setiap orang punya respon yang berbeda. Itulah kenapa kemudian banyak ilmu psikologi mencoba cara lain yang bisa lebih saintifik. Zaman sekarang, ilmuwan semakin penasaran untuk mencari tahu jawaban dari peristiwa psikologi dari beragam sisi. Biar benar-benar tahu jawaban yang pasti, dan mereka udah nemuin 3 tingkatan penjelasan yang bisa bantu kita paham. Di level pertama, level paling rendah, psikologi nyoba jelasin suatu perilaku dengan ngelihat pengaruh hormon-hormon dan sel-sel yang ada di otak kita. Nah, bidang ini yang telah ditelusuri lebih lanjut sama biopsikologi dan biosains buat menghasilin obat yang bisa bantu mereka yang punya gangguan mental. Naik level menengah, psikologi nyoba ngamatin suatu perilaku dari jarak yang lebih jauh.
Bukan lagi di dalam tubuh kita, tapi ngelihat diri kita sendiri. Gimana karakter dan perilaku kita sehari-hari. Ngebentuk sifat kita dalam yang namanya psikologi kepribadian. Dan begitu hidup kita berjalan dan makin tambah tua, kita udah ngerasain asam garam kehidupan. Tentu, sifat kita ada juga yang berubah. Itulah kenapa psikologi perkembangan ada buat ngejelasin perubahan sifat seiring waktu. Kalau di jalan hidup kita ada pernah suatu kejadian yang bikin kita ada gangguan mental, kemampuan berpikir kita bisa dipelajari lewat psikologi kognitif, dan coba diobati lewat psikologi klinis dan konseling. Kita masuk di level paling atas. Psikologi akan memandang kita dari cakupan yang lebih luas lagi. Kita bakalan bisa ngelihat apakah kondisi psikologi seseorang sebenarnya dipengaruhi juga sama masyarakat di sekitarnya. Benarkah depresi paling rentang muncul di kalangan anak muda masa kini? Atau apa benar penduduk Indonesia lebih bahagia daripada penduduk di negara lain? Semua pertanyaan ini ditelusuri oleh psikologi sosiokultural. Dan seperti itulah gambaran singkat peta besar ilmu psikologi. Memang masih ada bidang-bidang psikologi menelusuri fokus lain, tapi dari gambar tadi kita jadi sedikit dimudahin buat ngelihat psikologi secara keseluruhan. Kalau pertanyaan-pertanyaan sebelum tidur bikin kita pusing mikirinnya, beda halnya dengan Mbak Agnes Yanipar, ahli psikologi dari Universitas Indonesia ini. Sejak kecil ia punya banyak pertanyaan tentang perilaku manusia dan berusaha untuk mencari tahu apa jawabannya. Awalnya saya tuh dari kecil senang baca buku, dan memang saya sukanya buku-buku tentang orang yang datang dari budaya yang berbeda. Jadi saya lihat mereka yang datang dari budaya berbeda tuh biasanya punya kebiasaan yang berbeda. Terus cara berpikirnya juga kayaknya berbeda. Yang di budaya satu dianggap salah, di budaya lain dianggap biasa aja. Dan sebaliknya. Jadi saya tertarik ingin tahu apa sih yang menyebabkan hal itu. Nah, setelah cari-cari tahu, ternyata ada nih yang namanya ilmu psikologi. Ketertarikan yang sederhana membawa seorang ahli psikologi yang berasal dari Universitas Indonesia bernama Agnes Yanipar untuk lebih jauh mendalami dan mempelajari tentang ilmu psikologi, hingga pencapaiannya untuk belajar dan berbagi ilmu psikologi telah sampai ke negara Amerika Serikat. Tidak hanya itu, seorang ahli psikologi yang berasal dari Universitas Indonesia tersebut melanjutkan pendidikannya ke jenjang dokter Handus di Belanda. Menurut beliau, ilmu psikologi ini sangat penting bagi orang-orang, terutama bagi masyarakat di Indonesia, dikarenakan tenaga kesehatan mental di Indonesia masih sangat kurang. Pertumbuhan fisik haruslah sejalan dengan pertumbuhan mental. Jika pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental sejalan, maka seseorang itu disebut bertumbuh secara sehat. Agar banyak orang yang berkontribusi di dalam bidang psikologi, maka terlebih dahulu mereka harus penasaran lebih jauh untuk mempelajari dan mendalami apa itu ilmu psikologi. Dari rasa penasarannya tersebut, mereka akan mencari tahu lebih mendalam tentang ilmu psikologi. Dan dari hasil pencarian tersebut, maka mereka akan menemukan banyak hal-hal dan pengetahuan-pengetahuan yang baru di dalam ilmu psikologi tersebut. Psikologi emang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Contohnya, kenapa semalam kita bisa bermimpi? Kenapa kita suka mengikuti gaya berpakaian lagi ngetren? Atau bahkan, mengapa kita bisa bertanya-tanya saat ini? Itu merupakan proses yang bisa kita pahamin karena ada ilmu psikologi. Ya, karena otak kita benar-benar rumit, psikologi nggak pernah dapatin satu pertanyaan jawaban yang benar-benar pasti. Maka, psikologi selalu nuntut kita buat selalu kerjasama dengan bidang ilmu lain, dari kesehatan sampai sosial, buat kita biar tahu jawaban dari pertanyaan yang segitu banyaknya kita cari. Pada akhirnya, seperti kata psikolog ini, kita harus ngamatin diri sendiri, seperti kebiasaan kita dan tingkah laku kita untuk bisa paham apapun yang kita percayai. Ya, psikologi itu penuh dengan kumpulan pertanyaan. Contoh tentang diri kita sendiri, kalau kita udah ngelihat itu cukup dan tahu ngertiin orang lain, tunggu sampai kita bertemu kumpulan orang dengan ragam suku dan warna yang sifatnya bahkan berbeda-beda lagi.
Maka berdasarkan video itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.